terima kasih ya. Sebelum kita mulai dengan pelajaran selanjutnya, Bapak mau bertanya ini. Semuanya hadir hari ini? Hadir. Bagus, itu namanya anak pintar. Senang dengan pelajaran agama? Senang. Karena kita adalah agama Katolik. Bangga menjadi Katolik? Bangga. Nah, kemarin kita pelajaran apa, Nana? Nah, hari ini kita pelajarannya apa? Judulnya apa hari ini pelajaran kita? Lingkungan untuk mengembangkan diriku sebagai perempuan dan laki-laki. Nah, baiklah, itulah pelajaran yang kita akan dengar bersama-sama nanti, ya. Tetapi sebelum kita memulai pelajaran, Bapak minta kalian berdiri, mengulangi kembali doa yang diucapkan oleh Bapak Guru. Mau kan anak-anak? Mau. Kita mulai dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas hari ini. Bersama guru dan teman-teman, kami akan belajar tentang lingkungan yang telah ikut mengembangkan diri kami sebagai Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk anak-anak. Makasih Pak Guru. Baik, hari ini seperti ya kamu lihat tadi di dalam papan tulis itu dengan berjudul lingkungan turut mengembangkan diriku sebagai perempuan dan laki-laki. Nah, Bapak ini mau tanya, kamu pernah dengar kata lingkungan? Pernah. Nah, kalau pernah, sebutkan lingkungan apa saja yang kamu tahu dan kamu kenal. Lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah, apa lagi? Rumah. Lingkungan apa lagi? Lingkungan tempat tinggal. Tempat tinggal ya, lingkungan masyarakat, lingkungan alam juga, alam yang bebas ini kan, itu lingkungan. Senang dengan lingkungan? Senang. Kalau begitu kita lanjut juga ya. Anak-anak juga ya, ada yang sekolahnya di kota, ya enggak? Iya. Ada juga yang sekolahnya di desa. Iya. Kemudian ada juga ya, mungkin ada yang pernah tinggal di pesisir pantai ya, anak-anak di pesisir pantai itu yang orang tuanya sebagai nelayan kan? Iya. Baik anak-anak, hari ini Bapak akan mau bercerita ini sebuah kisah. Kisah ini nanti kamu dengar bagus-bagus. Karena apa? Sesudah itu Bapak memberikan pertanyaan yang kamu harus menjawab. Kamu dengar dengan sungguh-sungguh ya. Dengar dengan teliti, jangan sampai salah kalau Bapak nanti bertanya. Baik, kamu siap mendengarkan cerita ini. Jadi judulnya ini bahasa Inggris ini anak-anak. Children see, children do. Nah, Bapak pun tidak terlalu paham ya, memang tahu sedikit. Slide ini menunjukkan kebiasaan-kebiasaan tidak baik yang dilakukan oleh orang tua di hadapan anak-anaknya. Kebiasaan-kebiasaan tersebut misalnya merokok di tempat umum, kemudian membuang puntung rokoknya di sembarangan tempat dengan menginjaknya, menggunakan telepon umum yang rusak, kemudian memukul kotak telepon itu sambil marah-marah, membuang kaleng bekas minuman tidak pada tempatnya, keluarga yang bertengkar dan marah-marah di hadapan anak-anak. Kebiasaan-kebiasaan tersebut akan direkam di bawah alam sadar dan cepat atau lambat anak akan meniru kalau orang tua bertengkar. Nah, pasti kamu juga ikut marah-marah dengan teman. Itu akibat dari sikap lingkungan keluarga. Ya. Misalnya orang tua suka marah ya. Lalu kebiasaan itu terbawa sampai ke lingkungan sekolah. Ya. Atau lingkungan di sekitar rumah kita, di lingkungan perkampungan. Suka marah. Kenapa kebiasaan tadi melihat orang tuanya pernah bertengkar, pernah marah-marah di hadapan kamu,
Ya mudah-mudahan orang tuanya melakukan hal demikian supaya anaknya jadi anak yang baik, yang tidak suka marah terhadap teman-temannya di sekolah ataupun di lingkungan rumah tangga. Itulah anak-anak ya. Jadi kamu jangan sampai melakukan hal-hal itu sampai ke lingkungan yang lebih luas, seperti di sekolah, seperti di gereja kali, atau di mana saja kamu tempat bermain kamu pasti ya itu. Dan kamu juga sayang nggak sama orang tua? Sayang. Baik. Kalau sayang, nah, begitupun orang tua Yesus itu sangat sayang sama Yesus. Yesus berbuat yang menyakitkan hati ibunya dan bapaknya, tetapi orang tuanya tetap sayang sama Yesus. Buktinya mereka mencari Tuhan Yesus di keramaian, yaitu di Yerusalem. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, biar teman-teman mendengar nanti, Bapak akan menyuruh teman kalian untuk membaca kutipan Injil Lukas ini. Bab 2 ayat 41 sampai ayat 52. Yang pertama Bapak panggil adalah Christina Natalia. Christina tugasnya membaca ayat 41, 42, 43. Silakan. Baca yang jelas ya. Nih, baca. Iya. Kutipan Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang Lemit Haji raya itu. Sehabis hari perayaan itu, ketika mereka Bagus. Yang berikut itu Juliana Nada. Ayat 44, 45, 46. Tolong baca yang jelas, yang benar ya. Jangan malu, jangan ragu membaca. karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang. Berjalanlah mereka ke hari perjalanan. Karena mereka tidak menemukan dia, kembali mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan. Bapak Guru akan panggil Amira. Amira ayat 47, 48, 49. Silakan. Baca yang jelas ya. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dengan segala jawaban yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Bapak lanjutkan ayat 50, 51 sampai ke 52. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Itulah anak-anak kutipan dari Injil Lukas tadi, bab 2 ayat 41 sampai ayat 52. Nah, anak-anak senangkan dengan bacaan tadi? Senang. Sudah dengar semua dari awal sampai akhir? Nah, kalau begitu Bapak ini mau akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua Yesus tiap-tiap tahun apa?
Pergi mencari Yesus ya. Pergi ke Yerusalem. Pergi ke Yerusalem. Itu kebiasaan ya, pergi ke Yerusalem. Bagus, tepuk tangan untuk ya Yulia ya, karena dia menjawab. Yang kedua, apa yang dilakukan Yesus pada saat berumur 12 tahun di Bait Allah? Apa tadi? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan kepada siapa? Anak ulama. Oh iya, bagus. Tepuk tangan untuk Amira. Coba bayangkan Yesus baru umur 12 tahun. Dia sudah pandai, luar biasa. Dia memahami pelajaran agama. Nah, dia kepada kaum ulama, ya, orang-orang yang ahlinya dalam agama pun merasa heran ya, merasa bangga melihat atau mendengar kemampuan Yesus menjawab pertanyaan. Luar biasa, karena memang dia anak Allah ya. Lanjutkan anak-anak, bagaimana sikap orang tua Yesus pada Yesus tertinggal di Bait Allah? Cemas. Orang tuanya cemas, menyusul mencari Yesus itu di mana? Di Yerusalem. Orang tua kira dia sudah pulang bersama dengan teman-teman, sahabatnya, kenalannya, padahal dia masih tertinggal di Yerusalem. Dia senang bertemu dengan kaum ulama, dengan pemuka agama ya. Jadi dia senang, heran orang tuanya. Yesus itu heran, bukan Yesus, Yusuf dan Maria itu sebagai orang tuanya heran. Nah, dan bertambah hikmah. Kenapa? Dan hikmah. Karena dia dibimbing oleh kedua orang tuanya dengan sungguh-sungguh. Orang tuanya Maria dan Yusuf itu membimbing dia ke arah yang baik. Diambil dari kisah kitab suci tersebut tadi, apa pesan kira-kira buat kalian? Harus ada pesan. Dan nanti Bapak Guru akan menyuruh, kalau sudah pendekat nanti yang menyuruh spontanitas nanti adalah Amira. Kita harus patuh terhadap orang tua yang membesarkan kita. Seperti Tuhan Yesus, dia patuh dengan kedua orang tuanya. Siapa orang tuanya Yesus dan Maria itu, Amira? Maria dan Yosef. Iya, orang tua kalian juga pasti sangat sayang sama kalian. Sehingga kita hari ini, harapan Bapak ya, pelajaran yang kamu dengarkan dalam hati sebagai anak Katolik. Dengan doa penutup, saya minta Amira maju untuk menyampaikan doa spontanitas. Berdiri semua. Mulai. Dan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih yang telah melindungi kami. Berjalan di masing-masing. Itu kami berdoa mulai. Amin. Ya Tuhan, terima kasih buat melindungi kami dari pagi hingga siang. Kini kami ingin pulang, ingin dalam perjalanan hingga datang ke makan masing-masing. Itulah yang doa aku, kami sangat mentanganmu dengan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih anak-anak, selamat. Silakan istirahat dulu.